Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Selanjutnya, kita ada ini Pak, apa tuh namanya, titipan tema dari teman-teman, itu yang masih pada bingung ya, karena akhir-akhir ini, sains itu kan mulai banyak bercerita tentang, oh ini mungkin dulu yang dimaksud di zamannya Nabi Sulaiman katanya memperkerjakan jin-jin dan lain sebagainya, itu ternyata plasma dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, ini teman-teman minta tema khusus ini kita Pak Kojim disuruh breakdown dari kacamata Al-Quran atau dari kacamata tradisi kearifan lokal Jawa, sebenarnya jin itu apa sih Pak gitu. Terus kan banyak ya tayangan-tayangan di TV, suasana alam jin itu seperti ini gitu. Nah, ini kita berangkat dari sini dulu Pak Kojim. Iya Mas, jadi begini, dalam bahasa Jawa dulu ya, tidak ada kata jin. Jadi jin itu nanti diserap dari bahasa Arab ya. Nah, jadi sekarang akan saya terangkan dari sisi Arabnya dulu, terus baru sisi Jawanya ya. Jadi jin ya, itu juga pada mulanya juga tidak dimiliki Barat, cuma Barat karena ketika Islam sampai menguasai Spanyol, Portugis, kata jin itu juga diserap dan diimpor menjadi jini ya. Jini. Ya, menjadi jini ya. Nah, jadi jin sebenarnya dari kata jannah ya junu, ya junan, ya jannah, itu satu akar kata ya. Jadi artinya itu yang tersembunyi ya. Jadi maka kalau orang itu disebut majnun ya kan, berarti itu istilahnya orang itu kerasukan sesuatu yang tidak kelihatan. Iya, majnun. Ya, diterjemahkan gila ya, kan, ya jadi itu kan. Nah, seperti juga jannah ya. Jannah itu kan selalu diterjemahkan surga. Tapi itu kan sebenarnya artinya taman atau kebun ya. Karena jannah itu artinya tanah yang ditutupi oleh berbagai macam tumbuhan ya, makanya jannah ya. Terus kemudian ada janin ya. Ini juga satu akar kata ya. Jadi janin itu artinya sesuatu yang masih tersembunyi tapi di dalam perut ya. Kalau sudah lahir ya rupa manusia. Nah, jadi Al-Quran sebenarnya ya, kalau kita melihat ayatnya itu sebagai hudalinnas, sebagai petunjuk bagi manusia ya, maka jin yang dimaksud itu bukan jin makhluk halus. Ya, ini yang harus dipahami ya. Jadi bukan jin makhluk halus ya. Al-Quran menyatakan ada makhluk halus, tapi dalam konteks ya ayat-ayat itu tidak berkaitan dengan makhluk halus. Ya, misalnya Nabi Sulaiman ya, itu menggerakkan jin untuk membuat bangunan-bangunan ya kan. Nah, konteksnya kalau Nabi Sulaiman ya harus kita baca dari Alkitab. Ternyata di sana itu ada orang-orang asing yang dikalahkan, ada negara lain yang dikalahkan oleh Sulaiman, sehingga orang-orang yang asing itulah yang bekerja untuk membangun apa yang diperintahkan oleh Sulaiman ya. Jadi itu juga disebut jin. Makanya dalam artinya ya, jin itu bisa diartikan kalau secara literal tadi memang makhluk halus ya. Jadi tapi pemakaiannya itu tidak yang di sini. Jin itu juga bisa berarti komunitas asing ya. Jadi itu kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu strange ya. Jadi bukan foreign tapi strange ya. Jadi orang asing ya. Atau asing dari sisi saya ya, itu juga jin ya kan. Misalnya ada orang yang tidak saya kenal kan asing bagi sisi saya, itu juga jin ya. Nah, jin itu juga bisa berarti orang-orang yang
pandai, ya, yang kepandaiannya itu sulit dijangkau oleh kalangan bawahnya, ya. Jadi ini pengertian jin itu. Nah, jadi kalau berkaitan dengan Nabi Sulaiman menggerakkan jin, ya, menggerakkan orang asing, ya. Itu sebenarnya biasa negara yang sudah memiliki kemajuan terus menggerakkan orang asing untuk bisa memajukan negaranya. Sama di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, untuk memajukan itu dia menggunakan orang-orang Persia. Jadi bukan orang Arabnya itu sendiri. Ya. Ya. Bangsa Amerika sekarang misalnya, orang kulit putihnya itu tinggal menikmati hasilnya itu. Tapi siapa yang bekerja itu? Ya, orang dari Vietnam, orang dari Cina, orang Jepang, orang India. Ya, jadi seperti itu. Ya, nanti boleh bos-bosnya itu masih ini puncaknya masih mereka orang Amerika, ya. Tetapi semua pekerjaannya sampai level-level direksi gitu masih sudah diserahkan aja kepada orang asing, ya. Nah, jadi itu pengertian jin, ya, di dalam bahasa Arab, ya. Jadi bahasa Arab juga bisa mengertikan jin itu dalam arti pikiran. Jadi ternyata artinya bukan hanya makhluk halus. Bukan hanya makhluk halus. Bisa orang ya. asing, bisa Iya, pikiran. jadi misalnya minal jinnati wanas, ya kan? Nah, itu jinnya itu berarti pikiran. Sedangkan nasnya itu pengetahuan lahiriahnya. Iya. Jadi manusia ini, ya kan di situ di dalam Qul a'udzu birabbin nas, ya di situ kan untuk apa ya, berlindung kepada Allah dari yuwaswisu fi sudurinas, was-was yang ada di dalam kesadaran manusia. Itu berasal dari mana? Minal jinnati wanas, ya kan. Nah, itu tidak berarti terus ada jinnya di dalam diri manusia. Nanti nasnya kan juga harus di dalam diri manusia. Jadi di situ adalah hal yang berkaitan dengan alam pikiran, itulah yang bisa mengganggu kesadaran kita, maka itu jin. Tapi juga pengaruh manusia, pengaruh sesuatu yang bisa kita lihat secara letterlek ini, itu kan juga mempengaruhi kita. Misalnya ketika manusia itu masih mudah tergoda oleh materi, maka apa yang dimiliki oleh orang lain mengganggu diri kita. Kenapa ya aku tidak bisa seperti dia? Nah, jadi kita tidak dipacu bagaimana supaya saya bisa bekerja untuk kebahagiaan diri saya, tapi kita terus dilarutkan menjadi kenapa ya saya tidak bisa seperti dia. Jadi membanding demikian itu membuat susah dirinya. Nah, ini di dalam bahasa asing, ya, Arab, ya. Kemudian begitu masuk bahasa Jawa, ya, maka kan tidak diucapkan sebagai jin. Jim. Tapi jim Ya, pakai M. Ya, pakai M, Yeah. ya kan. Nah, mengapa? Karena di Arab itu kan jin itu ya sudah, kalau makhluk itu makhluk yang tersembunyi saja. Tapi di Jawa jin itu kan tidak sekedar tersembunyi, ada identitasnya. Ada wewe, ada genderuwo, ada kuntilanak, ya, ada macam-macam hantu, ya. Nah, itu diklasifikasikan di dalam kelompok jin, ya. Jadi jinnya orang Arab sama makhluk-makhluk yang sudah ada di sini itu dikelompokkan jadi satu dalam bangsa jin, kan itu kan. Iya. Terus alamnya disebut kajiman. Nah, jadi di situ. Nah, oleh karena kita ini mengalami proses panjang terjajah, jadi ini prosesnya ini bukan proses pendek loh, kita dijajah itu cukup panjang, ya. Jadi mulai zaman Majapahit ini kan sudah diinfiltrasi, ya. Begitu sudah Majapahit runtuh, terus pada tahap-tahap berikutnya ini masuklah orang-orang dari luar, ya kan. Nah, di situ membuat pengetahuan kita tentang pribumi kita ini tertutupi, sehingga masuk ke pengetahuan pihak lain, ya. Sehingga dikatakan begini, ya,
itu siapa itu yang bangun Borobudur misalnya? Wah, itu kan alien, itu bangsa jin, ya. Gak mungkin itu manusia. Nah, ini kan terputusnya pengetahuan, ya. Nah, kalau kita punya kesadaran dan kita bisa membuktikan dengan secara ragawi, seperti orang bisa membuat televisi, orang bisa membuat kamera, orang bisa membuat tenaga listrik, ya nggak kaget lagi. Itu kan cuma cara mungkin menyalurkan pada waktu itu dengan ilmu yang diketahui pada waktu itu. Nah, itu ditinggalkan. Jadi yang ada ilmu yang sekarang ya nggak met, terus dianggap itu dari jin. Tidak demikian, ya. Jadi itu semua adalah dengan menggunakan kekuatan yang telah diberikan oleh Tuhan, kalau bahasa orang berketuhanan, ya. Kalau yang misalnya agnostik atau yang ateis, ya ini kekuatan yang memang diberikan di alam kepada manusia, ya. Nah, kita selama ini kan cuma disibukkan dengan subjek-subjek itu. Padahal kan tidak perlu. Ya, ada teman yang ateis, yang penting kalau dia bisa hidup sebagai manusia bersama, ya buat kita tidak menjadi persoalan. Buat bangsa kita ya seperti yang dulu saya sampaikan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa itu bukan Tuhan yang Maha Esa, tapi value, nilai, ya, yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Nah, jadi di situ, ya. Nah, disinilah orang kita ini, ya, saya masih teruskan sebentar, kan pernah bahwa datang Syekh Subakir untuk menumbal tanah Jawa, karena tanah Jawa masih dipenuhi bangsa jin. Lah, ini kan karena kita gak ngerti, Mojopahit itu sudah maju. Lah, Syekh Subakir itu kan setelah Mojopahit, gitu loh. Nah, ini kan kita kok ya percaya saja, karena itu tadi diputus sejarahnya. Itu hoak berarti ya? Ya hoak lah, ya. Diputus sejarahnya, kita tidak tahu sejarahnya, ya. Lalu kita sudah pernah bisa membangun Borobudur, Prambanan, ya. Terus Syekh Subakir pada abad 16 terus numbal gitu kan, ya nggak cocok gitu loh, ya. Ya, lagian kan sekarang kalau kita melihat kemajuan teknologi yang sudah seperti ini, Pak, kan sangat besar kemungkinan leluhur-leluhur kita lebih canggih, karena kan nggak mungkin bisa terjadi seperti ini kalau tidak ada reinkarnasi DNA dari leluhur-leluhur kita. Memang, jadi kita nanti ya bisa lebih dahsyat lagi dari Borobudur dan sebagainya setelah kita memahami jati diri bahwa kita manusia. Nah, ini kan masalahnya, kita ini rupa manusia tapi nggak sadar kalau dirinya manusia. Gitu loh, saya pengen kembali ke mungkin ini agak pribadi. Kalau pribadinya Pak Kojim sendiri, Pak Kojim percaya yang jin-jin yang katanya ganggu orang, terus kemudian dia berada di alam tertentu, terus kemudian apakah dia juga punya rasul sendiri kah, atau gimana menurut Pak Kojim secara subjektif? Bukan hanya secara subjektif, secara keyakinan saya sudah pernah mengatakan, kan tadi saja mengatakan kan, jin sebagai makhluk halus ada. Cuma kalau dikaitkan dengan ayat Al-Quran tidak berkaitan dengan jin itu. Karena apa? Karena Al-Qurannya sendiri mengatakan hudalinas wal bayinat minal huda. Berarti jin yang makhluk itu tidak pernah dibahas sama sekali di dalam Al-Quran? Iya, nggak dibahas. Gitu loh. Jadi, tapi kita sebagai orang Jawa, kita percaya itu. Nah, bukan hanya orang Jawa, sebenarnya orang Barat pun percaya. Ya. Saya tanya ke orang Jepang juga percaya. Cuma menyikapinya yang berbeda kan. Saya itu pernah ngobrol sama orang Jepang, ya kan. Anda percaya tidak kalau ada makhluk halus atau sebutlah ghost, misalnya ya ghost, ya. Terus dia malah yang itu di jembatan dan sebagainya. Iya, seperti itu. We believe katanya. Tapi mereka kan punya hidupnya sendiri. Nah, ini kan menyikapi namanya. Ya, karena memandang itu punya hidupnya sendiri, ya buat dia ya nggak diurusi. Bagaimana dengan klasifikasi, ada yang disebut jin, ada yang disebut setan, ada yang disebut iblis, itu Pak Kojim melihatnya gimana? Bukan, waktu yang lalu sudah saya sampaikan, ya kan, setan itu hanya sifat. Ya, artinya makhluknya bisa manusia, bisa kambing. Itu setan. Setan, ya kan. Nah, sedangkan kalau iblis itu kan makhluk
ya sebangsa makhluk halus, tapi yang memiliki kualifikasi malaikat. Maka di agama lain iblis itu disebut malaikat yang jatuh. Oh iya, iya, iya. Kan ada agama lain mengatakan itu kan malaikat yang jatuh, ya, atau bangsa dewa yang jatuh. Ini beda dengan konteks jin tadi. Beda, Beda. ya kan. Nah, bahwa bangsa kita tadi kan sudah saya sampaikan, memang ada genderuwo, ada wewe ya, dan itu memang ya punya tempat, ya kan. Ya seperti waktu yang lalu ada bisa di hotel, ada bisa di ini. Cuma orang Jawa itu ini memandang jin itu sebuah dunia, Mas. Jadi ada yang disebut sebagai makhluk halus. Makhluk halus itu ya makhluk aslinya di alam itu, ya. Itu namanya makhluk halus. Orang Jawa menyebutnya itu lelembut, ya. Dari kata lembut. Mereka ya. bisa berkembang biak, Pak? Apanya? Mereka bisa berkembang ya biak? berkembang biak, tapi itu asli di situ. Ya, misalnya ada harimau, tapi harimau asli. makhluk halus. Oke, bukan yang dari kita menjelma ke situ, bukan. Ya? Nah, kalau yang dari manusia maka orang kita menyebut wong halus. Oh, wong halus. Ya kan? Jadi manusia halus. Dan itu bisa. Apanya? Dan itu bisa. Lah, banyak orang yang karena meninggal nggak tahu jalannya, kan akhirnya masuk menjadi kelompok lembut wong halus, kan gitu kan. Nah, manusia-manusia yang meninggal ini kan kita tidak tahu sebabnya masing-masing orang kan. Benar. Ya kenapa dia itu nggak bisa jalan terus, itu kan macam-macam penyebabnya. Ya kan, bahkan ada yang karena selama di dunia ini ya nggak mempersiapkan hatinya untuk pergi, sehingga begitu meninggal ini kan kesadarannya ya tetap tertutup kan gitu kan, ya akhirnya jadi kelompok makhluk halus. Nah, ya. Manusia kan ketika kesadarannya drop, artinya dia nggak bisa masuk ke wong halus tadi. Bisa kebalik nggak? Bisa kebalik mana? Yang dari lelembut itu tadi, ketika kemudian dia sadar bisa jadi manusia nggak? Nggak bisa. Kalau yang lelembut ya lembut. Oke. Manusia ini kan yang paling kasar. Jadi kalau nanti di martabat 7, ya ini kan disebut sebagai alam misal, yang kelompok bangsanya alam jin itu, ya alam ya. Berarti di situ ada makhluk memang di alam itu, ada yang manusia kecemplung di alam itu, ya. Nah, manusia yang sehat seger waras ini pun ya artinya itu bukan mati dulu, ya. Kalau dia mendalami ilmu, ya kanuragan, ya itu bisa terus masuk ke alam jin, ya, ke kajiman, berarti ke alam kajiman. Jadi ini orang, ya, misalnya sudah aku bertapa supaya sakti, supaya aku bisa hidup bersama mereka, nah itu bisa. Atau ya tidak meninggal, langsung misalnya naik gunung hilang, ya, karena dibawa oleh mereka, ya. Di sini mulai kebingungan, nggak bisa melihat alam nyatanya begini, yang di sana justru lebih kuat, lebih sakti, ditarik masuk ke alamnya jadinya, ya. Nah, dunia ini semakin hari, ya kan, tentunya sama-sama berkembangnya, tapi yang makhluk halusan, yang wong halusnya kan nggak bisa berkembang. Kalau wong halusnya, kalau makhluk halusnya, lelembutnya ya bisa berkembang. Jadi di situ, gitu loh. Ya. Oke. Nah, itu tadi udah jin, udah setan, udah iblis, udah. Ini ada yang fenomenal, perlu dikonfirmasi dan dijelaskan oleh yang punya ilmu gitu ya, biar nggak jadi pemahaman yang parsial gitu ya. Apalagi kalau bukan yang namanya Dajjal. Nah itu Pak Kodim. Jadi orang banyak bertanya-tanya kan, kalau dulu sama guru-guru ngaji kita dikasih tanda-tanda, ada kafaro di dahinya gitu ya, rambutnya kayak gini, tinggi besar, ya kan. Terus kita bener ya,
wujudnya Dajjal itu seperti itu gitu. Bahkan ada yang ngasih analogi, Dajjal yang nyata itu ya Amerika, Ya'juj Ma'jujnya itu Cina gitu kan. Terus katanya Dajjal itu nggak bisa masuk Mekah, Madinah, terus dan lain-lain gitu. Nah, ini kan simpang siur dan nggak jelas gitu. Bagaimana secara keilmuan Pak Kojim melihat informasi tentang Dajjal ini sebenarnya gimana? Ya, jadi pertama kalau sebagai orang Islam tidak ada kata Dajjal di dalam Al-Quran. Ya kan, Dajjal itu nanti disebut di dalam hadis ya. Tapi Al-Quran itu tidak ada. Ya, Dajjal. Namun demikian, meskipun di dalam hadis, Nabi tidak menguraikan bentuknya. Ya, Nabi hanya mengatakan yang disebut cirinya bermata satu, ya kan. Terus kemudian kalau dia memberikan hal yang baik, tapi sebenarnya itu neraka. Ya. Tapi kalau dia menawarkan sesuatu yang jahat, tapi sebenarnya itu surga. Ya, jadi itulah yang dibuat manusia ya untuk bisa memahami Dajjal itu. Nah, karena ini bukan makhluk yang secara persona disebut di dalam Al-Quran, jadi bisa saja itu sebagai sifat ya. Jadi sifat ya bisa menempel pada bangsa apa saja. Kalau perilakunya itu untuk menindas manusia ya kan ya, terus pandangannya itu nggak ada seperti orang mata dua yang bisa menimbang kanan kiri ya, pokoknya dia menguasai dunia dengan satu ideologinya, dia tidak mau pertimbangan yang lain ya, dia juga bisa disebut Dajjal. Maka Dajjal bisa berkali-kali turun di dunia kan gitu ya. Tapi kalau kemudian narasi yang berkembang kan, Dajjal akan dibunuh sama Isa. Nah, itu gimana Pak? Sama Imam Mahdi. Ya. Iya. Kan kita juga harus memahami kan aspek Isa, aspek Imam Mahdi, Dajjal. Ini tiga-tiganya ini harus dipahami kan gitu kan. Ya, kan dikatakan bahwa sebelum turunnya Isa, ya kan, itu turun Imam Mahdi dulu. Ya kan? Nah, kita tahu kan imam itu kan pemimpin. Ya, pemuka. Nah, kata Mahdi ya, Mahdun ini kan punya makna dua. Jadi artinya orang yang mendapatkan petunjuk dari yang ilahi, dan orang yang bisa menyampaikan petunjuk yang ilahi tadi kepada manusia secara umum ya. Jadi itu pengertian Mahdi. Nah, tapi selama ini sudah ribuan tahun kan orang menyatakan Imam Mahdi sudah turun, tapi setelah bisa dikalah-kalahkan hilang lagi, nanti selalu muncul kan, termasuk ketika Mekah diserang tahun 75 ya, juga diserang orang yang ngaku Imam Mahdi ya kan. Jadi berapa kali ya, bahkan di Indonesia ini orang yang mengaku Imam Mahdi ya. Nah, jadi intinya itu Imam Mahdi itu sebagai kepercayaan sebuah komunitas ya. Suatu komunitas yang ingin misalnya mendobrak suatu keadaan supaya punya, maka dia menyebut pimpinannya Imam Mahdi ya kan. Sebab kalau tidak ada embel-embel itu di kalangan umat Islam ya nggak bisa ya kan. Jadi ini adalah akhirnya dari nuansa secara ajaran menjadi nuansa politik ya. Jadi nuansanya itu berubah dari ajaran ke politik ya. Jadi politik itu tadi ya kan, beberapa puluh tahun yang lalu di Indonesia ada yang mengatakan Imam Mahdi setelah ditangkap polisi kan seperti itu ya. Nah, saya tidak perlu menyebut namanya kan. Nah, jadi itu adalah karena itu tadi secara ajaran memang yang tersebar itu akan datangnya Imam Mahdi, dan itu ada di dalam hadis ya kan. Bukan di dalam Al-Quran, tapi di dalam Al-Quran hanya menyebutkan
bahwa bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hambaku yang saleh. Ya, jadi itu Al-Quran. Ya memang orang terus juga mengaitkan, tentu hamba-hamba ini kan banyak, supaya bisa membangun ya harus ada pimpinannya. Itu kan namanya dari realitas umum terus dikhususkan, pasti ada pemimpinnya. Tapi kan kita tidak bisa menjudge siapa pemimpinnya itu, ya kan? Nah, inilah yang diperebutkan di dalam golongan-golongan, ya. Itu baru Imam Mahdinya. Terus sekarang Isanya, ya kan? Ya. Jadi ini mohon yang agama lain, ya. Kalau orang Islam itu menyebut Isa itu Yesus, ya jangan katakan kon salah, nyamakan. Nah, ini kita harus memberitahu orang Islam punya kepercayaan 100% bahwa Isa itu adalah Yesus Kristus. Ya. Nah, ini harus kita pahami supaya kita tidak dianggap kok itu turut campur agamanya orang lain, ya kan? Nah, ini penting. Jaga ya nih kan? komen-komen kayak gitu, Pak ya. Lah iya, supaya tahu. Nah, Isa ini ya di dalam Al-Qur'an itu memang ada kata-kata warafi'uka, artinya kami naikkan engkau, ya. Nah, kami naikkan engkau ini di dalam bahasa masyarakatnya itu pun terbelah jadi dua. Memang yang kebanyakan menganggap Isa dinaikkan, diangkat ke langit, nanti pada akhir zaman diturunkan, ya. Tapi yang kedua lain lagi, kan gitu kan. Ya, artinya ya kan Isa ini diangkat ke langit untuk diselamatkan dari cengkraman orang-orang yang memusuhinya. Nah, jadi itu. Jadi di agama lain pun juga bisa berbeda, tapi itu bukan urusan kita. Ini yang dalam Islam, ya. Nah, ketika Isa itu turun, nah disinilah ya sebagian besar umat Islam percaya ya bahwa naik ke langit nanti turun. Tetapi ketika turun ini pun berbeda persepsi lagi. Ada yang turun ya berarti Isa, ya Isa yang dulu itu, kan gitu kan. Tapi ada yang kan ke langit itu tidak dengan badannya. Jadi kalau turun tentu dengan bodi yang baru, gitu kan. Nah, maka pada era jatuhnya Uni Soviet menjadi ada negara Rusia, Yugoslavia dan sebagainya, kan di Rusia itu bangkit kembali gereja-gereja itu. Maka juga saya pernah tulis di salah satu buku, ya kan. Jadi suatu hari di sebuah gereja besar, yaitu di kota Persburg, ya. Nah, itu Isa ini turun, ya kan, lalu diam di pinggir pintu gereja. Lalu orang-orang pada masuk ke gereja. Dia memperkenalkan, saya ini Isa. Lalu orang-orang itu bilang, gila, sudah gini kok ada orang yang ngaku Yesus, gitu kan. Nah, terus masuk, terus lapor ke pasturnya, pastor, ada yang berani mengaku Yesus ya di pintu luar itu, ya pokoknya kita ibadah aja, nanti urusan saya, kata pastor itu. Setelah pulang semuanya, pasturnya itu yang khotbah itu keluar dan langsung mencium kakinya, sujud, ya kan. Tuhan, ya, saya ngerti bahwa yang turun itu Tuhan, ya. Tapi saya mohon, ya, tinggalkan gereja ini. Nanti pastor-pastor itu nggak laku, itu kan. Ya, semua itu punya anekdot, punya joke, ya kan. Ya. Jadi di kalangan umat Islam pun begitu, gitu loh ya. Jadi turunnya Isa itu siapa yang tahu rupanya Isa kayak apa? Ya nanti
seandainya ngaku aku Isa, ya nanti seperti yang di gereja Petersburg tadi kan gitu kan. Jadi manusia itu kan punya persepsi aja, kan nggak pernah tahu rupanya Betul, kayak betul. apa, ya. Menurut gambar itu, yang digambar itu, itu gambarnya orang Afrika sama ya Iya, berbeda-beda, ya. Kayak Yesus saja yang di Cina juga digambar lebih ke wajah Cina gitu loh ya. Jadi itu manusia. Makanya ada yang mengatakan, oh spiritnya yang turun, yang apa ini membackup si Mahdi kan gitu kan. Berarti kalau misalnya ada yang bilang bahwa sebenarnya Dajjal itu sudah berada di sekitar kita, itu ya masuk akal juga Pak Kojim Oh ya? masuk akal, bahkan di dalam apa itu salah satu doa ya, ketika tahiyat akhir itu kan ada doa berlindung dari Ya, Masih Dajjal tuh ya. ya. Jadi Dajjal yang lagi berkeliaran. Iya. Ya, jadi Dajjalnya sendiri ada terus, Iya, gitu betul, kan. betul. Kan prinsipnya itu tadi, mata satu, artinya pendiriannya itu pokoknya hanya satu arah, ya. Tidak ada two-way traffic communication itu tidak ada, ya. Ya. Apa yang dikatakan ya sudah itu, nggak ada. Oh harus begini itu nggak ada. Nah, ini bisa pribadi, bisa kelompok, bisa negara gitu ya? Bisa pribadi, bisa sosial, bisa negara. Benar. Jadi itu. Nah, bagaimana menyikapinya kan gitu kan? Nah, sebagai orang-orang muda ya harus disikapi. Oke, kalau Dajjal sudah sifatnya itu yang dimaksud seperti itu, ya kita jangan sampai mengkultuskan orang, ya. Karena apa? Kalau orang itu dikultuskan, itu bisa berbuat neko-neko, ya, tapi dianggap benar, gitu loh, ya. Manusia ya diterima sebagai manusia. Kemungkinan ada salah, kalau salahnya nggak disengaja ya kita maafkan, ya. Kalau disengaja ya kita minta dia yang minta maaf untuk tidak mengulangi, kan tinggal itu aja. Ini mendidik bangsa kita, mendidik generasi muda supaya tahu. Jadi mengkultuskan manusia itu tidak boleh. Itu kult itu artinya dari mensucikan. Jadi istilahnya ini orang yang harus dipercaya, diyakini, suci dan sebagainya itu cult, ya kan? Ya, jadi itu kan tidak boleh. Makanya manusia nggak boleh dikultuskan. Ya. Nah, yang jadi persoalan sekarang setelah Nabi nggak ada dan lain sebagainya kan, kita menjumpai banyak tokoh-tokoh yang mendeklarasikan diri sebagai orang yang tercerahkan, mursyid. Gak tahu gimana sistematika seseorang itu tiba-tiba jadi mursyid itu juga kan nggak jelas. Problematikanya ketika kemudian dia sudah jadi mursyid, terus dia punya jamaah banyak, membaiat sana, baiat sini, itu tuh dia sebagai figur otoritas, otomatis kan dia dipercaya banyak orang dan dia terkadang pinter memanipulasi murid-murid jamaah-jamaahnya sehingga banyak yang dirugikan, baik secara finansial maupun secara harga diri. Nah, hal-hal seperti ini itu terjadi dari dulu, bahkan di kalangan pesantren, di jamaah-jamaah thariqat tuh banyak kasus model dan jenis seperti ini gitu. Bagaimana Pak Kojim ketika kemudian bangsa kita dihadapkan dengan masalah seperti ini nggak selesai-selesai, apa yang pikiran besar Pak Kojim gimana biar ini nggak berkelanjutan terus-menerus? Ya, jadi ini kan gini Mas. Ya, kalau kita lihat sejarah agama, ya, secara agama, artinya bukan hanya di kalangan agama Islam ada model mursyid itu. Ya, agama lain juga ada. Ya, misalnya kan ada yang ngakui si Sai ini, si Sai itu, kan seperti itu, ya. Atau di Kristen juga ada yang namanya tokoh, misalnya sampai ketika bosnya itu bilang lebih baik kita mati sekarang supaya bisa masuk surga, ya ada yang percaya, ya kan. Jadi itu ada di mana-mana, ya. Dan kita kalau melihat sistem mursyid itu adalah mulainya ketika terjadi perkembangan sufi, tasawuf, yaitu abad ketiga, ya. Nah, disinilah
di dalam perkembangan itu, maka segala sesuatu itu selalu ada yang modelnya itu sebagai pengimbang saja. Jadi maksudnya itu begini, ada tasawuf benar memang tasawuf, ya kan? Tapi ada orang yang ingin jatuhkan kan? Ingin jatuhkan, kalau ngelawan langsung kan tidak bisa. Maka diciptakanlah komunitas yang pseudo tasawuf untuk mendampingi, ya. Nah, jadi di sini selalu ada begitu, ya. Cuma kan itu tadi, kalau betul-betul ya tasawuf itu murni, ya berarti ia akan terus berjalan sesuai dengan kaidah agama yang dipeluknya. Dia tidak akan neko-neko, ya. Nah, jadi tapi kan nggak kurang orang yang menyatakan punya apa itu padepokan ini itu terus neko-neko, ya. Nah, jelas berarti bukan yang murni tasawuf, ya. Nah, mursyid itu apa sih? Kan dari kata rosada yarsudu, ya. Artinya orang yang dianggap lurus atau benar jalannya, ya kan? Lah, ini kan bisa diklaim ketika orang itu muncul pada kelompok yang tidak tahu. Nah, baru nanti lama-lama ininya sudah meninggal, ini kan punya warisan. Kamu yang satu jadi mursyid, kamu yang satu mursyid, terus saja, ya kan, mursyid, sehingga supaya eksis, ya, kemursidan itu supaya eksis, maka ada diktum baru, ya kan, barang siapa yang berguru tidak pakai mursyid, maka ia berguru kepada setan, ya kan. Ini kan semua permainan. Nah, ya. yang jadi persoalan kan ada yang modelnya kayak gini. Misalnya saya ini udah dibaiat sama Pak Koji, bener-bener mursyid saya. Terus kemudian karena saya pinter ngomong, di rumah saya anak-anak muda datang ke rumah, tiap malam saya omongin. Pelan-pelan saya mendeklarasikan diri sebagai mursyid tanpa Pak Koji tunjuk. Bikinlah padepokan, bikinlah majelis ini, majelis itu, gitu. Kan banyak yang model kayak gitu juga, gitu. Iya. Tapi poin utamanya tadi ya, yang barangkali ketika belajar berguru, belajar harus pakai guru, kalau enggak pakai setan itu pembodohan ya. Pembodohan ya. Nah, maka pada waktu berapa itu 2 tahun yang lalu saya menyampaikan bagian dari lapisan-lapisan kesadaran. Ya, ketika seseorang sudah sampai pada lapisan kelima, ya, yang di dalam bahasa Arabnya itu berarti pada badan syagof, kalau di dalam bahasa Jawanya itu bumi jinem. Nah, di sini kan spiritual kita itu sudah menembus non-reality, ya. Pada kondisi demikian itu, ya, kalau orang itu tidak disadari dengan niat yang tulus dari awal, itu bisa terjerumus pada sebuah pengakuan. Ya, mengaku dirinya nabi, mengaku dirinya mursyid, ya. Begitu dia mengaku mursyid dan apa itu dengan pengetahuannya itu dia bisa sampaikan kepada orang berikutnya yang ditunjuk mursyid, ya, berkelanjutan mata rantai mursyid itu, ya. Tapi kan kalau kita jujur tanya siapa mursyidnya Nabi, ya, mereka tuh mulai ngarang. Iya, gitu iya. loh, ya. Siapa mursyidnya Nabi? Siapa mursyidnya Nabi Muhammad? Siapa mursyidnya Nabi Isa? Iya, ya. Nabi aja nggak pakai mursyid. Siapa mursyidnya Nabi Yahya? Siapa mursyidnya Nabi Harun? Ya. Nah, itu kalau kita bertanya dengan tulus, dengan jujur. Jadi bisa jadi label-label mursyid ini ya untuk kepentingan pribadi, pragmatisme dari tokoh-tokoh itu, iya, sebenarnya. Makanya orang mengaku mursyid tidak menjadi masalah. Oke. Ya, haknya, ya kan. Cuma ia menjadi salah kalau mengklaim yang tidak punya mursyid itu gurunya setan. Itu loh, ya. Jadi itu, tadi bahwa orang, ya, memiliki komunitas, memelihara komunitas itu berkelanjutan dengan sistem mursyid,
nggak apa-apa. Orang Zen juga ada guru Zen sekian, nggak jadi masalah. Salah itu kan pakai mengklaim menyalahkan yang lain gitu loh ya. Ya, kalau mursyid itu betul-betul tulus itu tadi, betul-betul memasuki area narimo, lilo legowo, ya, bahwa manusia hidup itu ada saingannya. Manusia hidup itu bisa punya persepsi yang iya, persepsinya dia lebih bisa diterima dari persepsi dia, itu selalu terjadi seperti itu. Kan misalnya Mas ya, kita itu pinter misalnya, tapi bisa dikalahkan orang lain, bukan karena kita kalah pinter, bukan, kalah cara memainkan persepsi itu, gitu kan. Nah, makanya kita tadi ya sudah harus nerimo kalau kondisinya seperti itu. Nah, mursyid yang sejati nggak urusan dengan apa ini dituduh ini itu. Kalau sejati loh ya. Nah, kalau mursyid masih kecewa, mangkel, berarti belum mursyid gitu loh ya. Ya, jadi di situ mursyid yang sejati itu waliullah. Ya, dia hatinya bersih, tulus, tidak pernah ada rasa kecewa, apalagi dongkol, apalagi nyalahkan orang, nggak akan ada. Nyalahkan orang nggak? Nggak akan ada. Dia tulus kok. Ya. Nah, bahwa dia jadi mursyid mungkin memang sistemnya harus lewat mursyid dari atasnya. Nggak jadi masalah. Jadi orang ngeklaim, saya lewat jalur mursyid ini nggak ada masalah. Masalah kalau pakai nyalahkan orang, gitu aja, ya kan. Jadi di situ. Ya. Jadi akarnya mursyid itu sumbernya itu awal-awal gerakan tasawuf dulu ya Pak? Oh iya, tumbuh dari gerakan tasawuf, karena sebenarnya gerakan tasawuf itu kan ingin menghindari dari kancah politik pada waktu itu. Iya. Karena orang politik ini kan otot, akal, okol semuanya kan. Pokoknya kalau kita udah ngomong soal agama dan cabang-cabangnya itu pasti nggak akan jauh juga dari kepentingan politik sebenarnya ya. Nah, disitulah dibentuk lahir tasawuf. Ya, buat apa sih hidup mengikuti itu? Ya kan, terus dicarilah tentunya ayat-ayat yang menopang, dicarilah tokoh-tokoh yang bisa dipakai, terus dibuatlah lewat jalur, yaitu ini jalurnya ini secara silsilah itu sampai Nabi, ya. Tapi gak kurang-kurang juga yang tidak ada jalurnya itu, tapi eksis di dunia. Bener. Nah, bahkan di Jombang aja dan eksis. Gitu loh ya. Iya. Aku juga pengalaman masuk dunia kayak gitu. Cuman yang jadi persoalan terakhir mungkin sebelum break, minum dulu, dan nanti dilanjutkan sama Mas Rozi Pak. Jadi pada saat kemudian seseorang itu kan kadang ada masalah. Nah, dia nggak mau mikir dulu, nggak mau cari solusi dulu, langsung aja jalan pintasnya ke mursyid, jalan pintasnya ke orang yang dianggap mengerti, gitu ya. Dan tidak sedikit mereka yang dimanfaatkan oleh mursyid-mursyidnya. Nah, Pak Khojem kalau melihat kejadian kayak gitu kan tentu mesti udah banyak lah cerita-cerita kayak gitu. Itu gimana Pak? Iya, tapi kan gini Mas, itu bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia ya, dan bukan hanya dari orang Islam, ya. Jadi manusia agama apapun dan di seluruh dunia itu. Kasusnya kayak gitu. Ya, itu bagi yang mereka itu lemah, ya, maka biasanya meminta bimbingan orang tertentu, ya. Nah, disinilah terjadinya kalau di sini, wah sudah kecanduan mursyid. Wah di India itu pada orang yang telanjang aja, datang semuanya nyembah, ya kan. Kalau ditanya itu kok dianggap guru itu telanjang. Loh, telanjang itu menunjukkan ya kan bersih lahir dan batin. Sudah tidak melekat terhadap pakaian atau apapun gitu kan ya. Seperti itu ya. Jadi itu hal yang wajar, cuma kan gini kan, untuk ingin membuat bangsa yang maju harus mulai diajak berpikir rasional. Berpikir yang bisa diukur gitu loh ya. Bisa ditakar gitu. Ya, kalau nggak bisa diukur, nggak bisa ditakar, terus hanya suruh ya. Ngukur dan nakarnya pakai apa? Apanya? Ngukur dan kan ada logika, Mas. Orang kan diajari logika, orang diajari
apa itu cara berpikir, ya kan? Nah, punya rasa, punya nalar. Gini ya, ini benar tidak, ya kan? Ada orang yang alim-alim nggak pakai begitu, nah, nimbang semuanya kan. Jadi seperti itu. Oke. Ya, jadi kalau kita ini dasarnya adalah mulai dari seperti di Al-Quran itu kan, dan barang siapa yang tidak memberdayakan akal pikirannya, maka ia akan ditimpa petaka. Ya. Sekarang kalau hal-hal kayak gitu tanya AI bisa Pak ya? Iya. Kayak ChatGPT bisa ya? Bisa. Itu ada orang nggak pakai baju terus disembah-sembah tuh gimana bisa, gitu ya? Gitu. Oke. Jadi makin kesini tuh sebenarnya kalau kita ngomong teknologi makin canggih tuh guru-guru kayak mursyid kayak apa tuh pendeta apa segala macam bisa jadi ke depan profesi-profesi kayak gitu mulai ditinggalkan, bubar. Iya. Ya. Oke, Pak Kojim kita istirahat dulu Pak Kojim. Makasih banyak Pak Kojim. Ya.